Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kabarnya, Nak? Baik, Bu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Semoga kita selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa selalu sekolah setiap harinya agar tidak ketinggalan pelajaran ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kepada Ana sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, sikap duduk siap, berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Ana. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, Ibu akan cek kehadiran anak-anak Ibu dulu ya. Baik, Angges. Hadir ya. Hadir, Bu. Rafika. Hadir, Bu. Rahmi. Hadir, Bu. Elvi. Hadir, Bu. Ana. Hadir, Bu. Winda. Winda kemana ya? Apa izin atau sakit atau tanpa keterangan? Ibu, maaf saya terlambat. Iya. Dina. Apakah Dina hadir? Sekretarisnya tadi siapa? Apakah Dina hari ini izin sakit? Izin ke toilet, Bu. Izin ke toilet. Dwi. Hadir, Bu. Upi. Hadir, Bu. Evilia. Hadir, Bu. Baik, berarti hari ini semuanya hadir, hanya ada beberapa yang sedang izin ke toilet ya. Baik, sebelumnya silahkan dicek dulu apakah mejanya sudah rapi, ada tidak sampah di sekitarnya. Jika ada, silahkan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu ya. Berikutnya, sudahkah menyiapkan buku-buku untuk pelajaran Bahasa Indonesia hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu, pinjam buku saya, Bu. Anak, Bu. Kenapa Ana tidak membawa buku? Ada, Bu, tapi kadang saya suka pakai bukunya Dwi. Jadi menggunakan buku milik masing-masing ya, biar tidak mengganggu temannya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita seperti bisa terlebih dahulu untuk agar kita bisa semangat, kita mulai dengan tepuk PPK dulu. Masih ingat kan? Karena setiap hari kita selalu menerapkan tepuk PPK. Ingat, Bu. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, Jius, nasionalis, mandiri, mandiri, gotong royong, integritas. integritas. Jangan lupa kita setiap Ulang lagi, Bu. lagi. Ulang lagi, Baik, Bu. tepuk PPK. Religius, Apalagi? nasionalis, Nasionalis, mandiri, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, pintar ya semua ya. Harus tetap hafal, ingat, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berhubung kita sudah tepuk PPK, maka kita hubungkan dengan materi kita. Nanti kita berhubungan dengan sikap religius, mandiri, dan gotong royong. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu tentang pembelajaran kita yang kemarin. Ada yang masih ingat?
Oh, siapa masih ingat pembelajaran kita kemarin tentang apa? Tentang berita ya, Bu. Teks berita, Bu. Ya, tentang berita. Tapi apa yang kita pelajari Teks berita, kemarin? Bu. Ada apa saja? Kami sudah tahu apa itu teks berita, kemudian apa ciri-cirinya, Bu. Terus apa itu yang adik Simba itu, Bu. Pintar, Rami masih ingat ya. Yang lain juga Ibu harapkan masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu. Kenapa? Berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya pada saat kemarin Ibu juga sudah mengingatkan pembelajaran kita hari ini tentang apa? Menganalisis struktur berita, Bu. Ya, struktur berita. Selain struktur kita belajar apa lagi hari ini? Kaidah kebahasaannya, Bu. Pintar, Upi dan Ana. Kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Kamu tahu tidak sih kalau semua teks itu termasuk teks berita itu struktur dan kebahasaannya berbeda? Tahu tidak? Ya, Bu. Tahu, Bu. Oke, sekarang coba sebutkan apa saja struktur dari teks berita. Sebelumnya ada berapa strukturnya? Ada 3. Ada 3. Ada 3, Bu. Baik, Bu. ya. Coba Ana, sebutkan tiganya Ana. Yang pertama itu ada kepala berita namanya, Bu. Lanjut setelah itu badannya ya, Bu. Ya, Setelah itu yang terakhir ada ekornya, Bu. hebat. Baik, Ibu tanya dulu, apa itu kepala berita? Saya, Bu. Kepala Angges. berita itu merupakan bagian yang paling penting, Bu, dari berita. Kalau Ya, ya, terus? itu, Bu. Terus kalau badan berita itu seperti pertanyaan, Bu, yang berisi bagaimana atau mengapa. Lalu kalau ekornya itu berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian, Bu, yang terjadi. Nah, seperti itu, Bu. Baik, Angges sudah benar ya mengenai struktur teks berita itu ada 3, ada kepalanya, ada tubuhnya, kemudian juga ada ekor berita. Selanjutnya kita akan belajar kebahasaan. Ada berapakah kebahasaan dalam teks berita? Ada 5, Bu. 5, Bu. 5, Bu. 5, Bu. Ada 5, coba disebutkan saja apakah yang ada di 5 tersebut. Tanya baku. Kata baku. Baku, terus Kalimat Kerja, Bu. Kalimat langsung. kalimat terus selanjutnya Ada penggunaan Apa keterangan temporal, Bu? Iya, pintar. Kata kerja mental, Bu. Penggunaan kata kerja mental, Bu. Selanjutnya, Upi. Penggunaan kata kerja mental, Bu. Iya, setelah kata kerja mental ada apa lagi? Ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Baik, yang terakhir. konjungsi temporal. konjungsi Penggunaan temporal, Bu. konjungsi temporal. Pintar, berarti semuanya benar-benar sudah belajar di rumah sesuai dengan instruksi Ibu kemarin ya. Berarti sudah paham apa itu struktur dan juga apa itu kebahasaan dari teks berita. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Sebuah video sebentar ya. Bu sedang menyiapkan dulu. Baik, ini ada PowerPoint yang sudah Ibu buat berkaitan dengan apa? Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Tadi kita sudah
Ibu dan kalian semua sudah menyebutkan apa saja strukturnya, apa saja kebahasaannya. Nah, lalu kita belajar ini pada KD apa sih, Bu? Nah, ini pada KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian karena ini ada didengar dan dibaca, karena tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa kita akan menonton sebuah video, berarti itu melalui yang didengar. Nah, berikut ini tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Pertama, melalui video yang ditampilkan, peserta didik dapat menganalisis struktur teks berita yang didengar. Kemudian yang kedua adalah menelaah kebahasan teks berita yang didengar. Baik, Ibu harapkan kalian dapat menyimak video dengan judul Kejuaraan Nasional Angkat Besi Remaja dan Junior 2022, Jambi keluar sebagai juara umum. Baik, tolong disimak ya videonya ya. Jambi sukses menjadi juara umum dengan meraih 8 emas di ajang Kejuaraan Nasional Angkat Besi Remaja dan Junior. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah suaranya terdengar? Suaranya kecil, Bu Gian. Suaranya kecil ya, tunggu ya, Ibu besarkan dulu volumenya ya. Sleman, Yogyakarta. Jambi sukses menjadi juara umum dengan meraih 8 emas di ajang Kejuaraan Nasional Angkat Besi Remaja dan Junior di Sleman, Yogyakarta. Sementara sang juara dunia di Meksiko, Luluk Diana, meraih penghargaan The Best Lifter untuk kategori putri dan Muhammad Husni untuk kategori putra. Kejuaraan Nasional Angkat Besi Remaja dan Junior di Gor Klebengan, Sleman, Yogyakarta berakhir pada Jumat sore. Di ajang ini, kontingen Jambi sukses menjadi juara umum dengan meraih 8 emas. Dalam kejuaraan nasional ini, kontingen Jambi mengikut sertakan 6 lifter remaja dan 1 lifter junior. Sementara itu, juara dunia di Meksiko, Luluk Diana, sukses meraih penghargaan The Best Lifter untuk kategori putri. Selain Luluk, The Best Lifter juga diraih Muhammad Husni dari Lampung. Sebelumnya memang sudah menargetkan The Best Lifter. Untuk kedepannya nanti kejuaraannya akan dihadapi lagi apa aja mungkin? Sebelumnya sudah menargetkan untuk Best Lifter mungkin? Dalam kejuaraan nasional kali ini, Muhammad Husni berhasil memecahkan rekor nasional di jenis angkatan sledge atas nama Satrio Adi Nugraha asal Jawa Barat. Rekor Adi Nugraha dengan 111 kg dipatahkan Muhammad Husni dengan angkatan 116 kg. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Baik, semuanya sudah menyimak videonya? Sudah? Sudah, Bu. Baik, semua sudah menyimak videonya. Sekarang Ibu akan bertanya, apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada video tersebut? Ada yang tahu? Ya, Ana. Peristiwa apa yang terjadi itu terkait dengan kejuaraan nasional angkat besi remaja dan junior ya Bu, tahun 2022. Iya, pintar sekali. Apakah semuanya sama jawabannya dengan Ana? Sama, Bu. Sama, Bu. Tapi ini Bu, Ana Berarti makan, semuanya, Bu. ya. Ana makan, Bu. Nah, tidak boleh makan di ruangan kelas ya. Kan kita sudah istirahat tadi ya. Tadi saya istirahatnya ke UKS, Bu. Belum sempat makan. Tadi Dwi sakit perut. Saya temankan ke UKS. Belum sempat saya makan. Izin makan cemilan aja, Bu. Nggak ganggu. Nggak boleh ya, sayang ya. Nanti kalau kamu makan di kelas, temennya nggak makan kan kasihan. Cepat dihabiskan, Ana ya. Tidak boleh makan ya. Iya, Ibu. Maaf, Ibu. Besok nggak lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai video yang sudah kita tonton. Nah, siapa orang yang terlibat
pada video yang sudah kalian dengar. Ya, Evilia. Tadi ada Lulu Diana dan Muhammad Husni, Bu. Ya, pintar ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Ya, Upi. Ya Bu, itu di Gor Klebengan, Sleman, Yogyakarta, Bu. Pintar, ada di GOR di Yogyakarta ya. Berikutnya, kapan peristiwa tersebut terjadi? Jumat, Ibu. Ya, Jumat. Tanggal berapa ya? Ada tanggalnya tidak? Ada Bu, tanggal 30 bulan 9 pada sore hari. Pintar, Elvi. Berikutnya, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mengapa? Ya, Ana lagi. Karena kontingen Jambi itu mengikut sertakan 6 lifter remaja ya Bu. Dan 1 lifternya itu junior. Baik, lanjut ya. Ana menjawab juga pertanyaan Ibu berikutnya. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Lulu Diana itu merupakan juara dunia di Meksiko. Ya, Bu? Ya, pintar sekali Ana ya. Mungkin teman-teman lain juga bisa menyimak dan menyamakan jawaban dari yang sudah disebutkan oleh teman-temannya tadi. Nah, baru saja kita sudah menelaah unsurnya yang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ibu hanya mengulas kembali bahwa ternyata kalian memang sudah paham apa saja dan bagaimana cara mencari unsur-unsur dalam berita yang sudah kita dengar. Oke, lanjut. Karena kita sudah ke unsurnya, kita masuk ke pembelajaran intinya, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari sebuah teks berita. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai ke pembelajaran menelaah dan kebahasaan teks berita, Ibu mau membagi dulu menjadi beberapa kelompok ya. Baik, ada karena kita ada 10 orang, Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Angges, Rafika, Rahmi, Elvi, dan Upi. Kita sebut dia sebagai kelompok reporter. Lalu kelompok kedua ada Anna, Winda, Dina, Dwi, dan Evilia. Kita sebut sebagai kelompok jurnalis. Baik, sekarang silahkan duduk per kelompok ya. Sudah? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, Ana Ibu minta tolong untuk membagikan LKPD. LKPD itu tahu kan lembar kerja. Nah, lembar kerja kita ada 2, karena ada 2 tujuan pembelajaran kita, ada struktur dan kebahasaan, maka 2 juga LKPD-nya. Ini ada LKPD 1 dan LKPD 2. Baik, sudah Bu. dibagikan, Ana? Sudah, Bu. Sudah saya bagikan ke semua teman kelas. Dan Bu, saya nggak dikasih Ana, Bu. Ada Bu Dwi bohong, dibagi Bu. ya, per kelompok. Per kelompok ya, berarti ini tugasnya hanya 1 saja per kelompok karena kalian akan berdiskusi. Nah, setelah coba sekarang dibaca dulu LKPD-nya. Ada yang ingin ditanyakan karena di sana sudah rinci ya, sudah ada nama kelompok, tujuan pembelajarannya, kemudian ada petunjuk yang sudah Ibu berikan, kemudian tugasnya apa. Nah, setelah itu kita sepakati dulu waktunya. Kita buat untuk pengerjaan LKPD 1 20 menit, LKPD 2 20 menit. Jadi totalnya 40 menit. Apakah kalian bisa mengerjakan dengan batas waktu tersebut? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Baik, sekarang silakan berdiskusi per kelompok, kemudian dibagi per orang tugasnya apa. Tadi sudah kita pelajari struktur ada 3. Kemudian kebahasaan ada 5, berarti ada 8 yang dicari. Kalian ada 5 orang, silakan dibagi per orang untuk pembagian tugas per kelompoknya. Paham? Paham, Bu.
Baik, silakan dikerjakan ya. Ingat, kita mempunyai batas waktu pengerjaan. Baik, apakah ada yang mengalami kendala? Dalam pengerjaan struktur dulu ya yang dikerjakan, setelah itu baru nanti kita mengerjakan kebahasan. Dari struktur teks berita yang sudah didengar, apakah ada kendala? Halo anak-anak Ibu, adakah kendala? Bu. Tidak ada, Bu. Bisa. Baik, silakan dikerjakan ya, dibagi tugasnya. Ingat, tugasnya dibagi karena kita bekerja kelompok. Bu. Nah. Baik, apakah sudah selesai untuk LKPD 1 karena sudah 20 menit? Sudah selesai LKPD 1? Sudah, Bu. Baik, sekarang lanjut ke LKPD 2 ya. LKPD 2 juga tadi ingat, 20 menit waktunya. Baik, waktu kita sudah habis ya anak-anak ya. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti berarti sekarang kita akan mempresentasikan. Nanti cukup perwakilan dari kelompok saja ya. Dan Ibu minta untuk LKPD 1 itu dipresentasikan oleh salah satu dari kelompok reporter. Untuk LKPD 2 dipresentasikan oleh kelompok jurnalis. Paham? Paham ya? Baik, sekarang Ibu minta untuk perwakilan dari kelompok reporter. Ada Angges, Rafika, Rahmi, Elvi, Upi. Silakan diwakilkan oleh salah satunya untuk mempresentasikan struktur teks berita yang sudah kalian buat. Oke, siapa yang mempresentasikan? Upi, baik Upi, silahkan Upi. Jangan lupa mengucapkan salam dan tujuannya presentasi untuk apa. Silakan. Oke, Bu. Gendong lagi, Nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judul kita kejuaraan nasional remaja dan junior 2022, Jambi keluar sebagai juara. Yang pertama, kepala berita. Kejuaraan nasional angkat remaja dan junior figure Lebengan Sleman Yogyakarta berakhir pada Jumat tanggal 30 April. Di ajang ini kontingen Jambi sukses menjadi juara umum dan meraih prestasi. Yang kedua, tubuh berita. Dalam kejuaraan nasional ini, kontingen Jambi mempesertakan 6 liter remaja dan 1 liter junior. Sementara itu, juara dunia di Meksiko, Lulu Diana meraih penghargaan The Best Lifter untuk kategori ini. Selain Lulu, The Best Lifter juga diraih oleh Muhammad Husni dari Lampung. Yang ketiga, ekor berita. Dalam kejuaraan nasional kali ini, Muhammad Husni juga berhasil memecahkan rekor nasional di jenis angkatan snatch atas nama Satrio Adi Nugraha asal dari Jawa Barat. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Upi yang sudah menjadi perwakilan dari kelompok reporter. Silakan beri tepuk tangan untuk Upi dan kelompoknya. Berarti saya dapat nilai plus ya, Bu ya? Tentu, karena sudah berani untuk mempresentasikannya juga ya. Baik, sebelumnya Ibu akan memberitahu dulu yang sudah dibaca, yang sudah kalian buat. Untuk strukturnya ini sudah ada rubrik penilaiannya ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke LKPD 2. LKPD 2
Untuk perwakilan dari kelompok jurnalis tentang kebahasaan, siapa yang ingin mewakilkan? Ada Ana, Winda, Dina, Dwi, dan Evilia. Siapa salah satunya? Ayo, kelompok jurnalis, kelompok reporter sudah berani untuk presentasi loh. Ya, Ana, silakan Ana maju ke depan. Saya coba untuk LKPD 2 ya, Bu. Ya. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Ana, perwakilan dari kelompok jurnalis yang ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait kebahasaan di teks berita. Untuk teks berita yang sudah diberikan oleh Ibu kita tadi terkait dengan judul beritanya Kejuaraan Nasional Angkat Besi Remaja dan Junior 2022, Jambi keluar sebagai juara umum. Aspek atau setelah kami analisis itu dapat kami simpulkan yang pertama untuk penggunaan kata baku itu terdapat pada kutipan kalimat di dalam teks itu kontingen, rekor, dan mengikut sertakan. Lalu lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua itu penggunaan kalimat langsung. Itu terdapat pada kalimat kata ga menargetkan, selanjutnya ingin ikut ke Jumnas senior. Lalu yang kedua itu poinnya iya atau sudah menargetkan. Pada kebahasaan yang ketiga itu penggunaan kata kerja mental. Kami mendapatkan yang pertama ia sudah menargetkan untuk menjadi the best liver dalam kejuaraan tersebut. Yang kedua, dalam kejuaraan nasional kali ini, Muhammad Husni juga berhasil memecahkan rekor nasional di jenis angkatan snatch atas nama Satrio Adi Nugraha asal Jawa Barat. Kaidah kebahasaan yang keempat yang kami temukan yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, kami dapatkan yang pertama, kejuaraan nasional angkat besi remaja dan junior di GOR Kebleman, Sleman, Yogyakarta berakhir pada Jumat 30 September pada sore hari. Yang kedua, sementara itu, juara dunia di Meksiko, Luluk Diana meraih penghargaan The Best Liver untuk kategori putri. Dan yang terakhir itu kaidah kebahasaan yang kami dapatkan, Bu, penggunaan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Itu kami dapatkan contohnya setelah itu, sementara itu, dan kemudian. Begitu Bu hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ana sudah mewakilkan kelompok jurnalis untuk mempresentasikan hasil kerjanya berkaitan dengan kebahasaan teks berita. Baik, berdasarkan dari hasil presentasi tadi, Ibu sudah mempunyai gambaran bagaimana nilai kalian berdasarkan jawaban-jawaban yang sudah dipresentasikan. Berarti ada penilaian dari menganalisis strukturnya, kemudian ada kebahasana, dan juga hasil dari yang dipresentasikan ya. Baik, cukup. Berarti silahkan nanti ya dikumpulkan hasil tugasnya LKPD 1 dan juga LKPD 2. Nanti Ibu minta tolong kepada Ana untuk mengumpulkan lalu diberikan ke Ibu. Ya, Ana? Baik, Bu. Untuk nilainya akan Ibu berikan pada pertemuan selanjutnya karena akan Ibu koreksi terlebih dahulu ya, termasuk bagaimana kalian menggunakan tanda baca dan ejaan dan lain sebagainya. Baik, kita buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo. Kita sudah mempelajari kaidah kebahasaan yang ada di dalam berita, Bu. Lalu kita sudah mempelajari juga ternyata bagian-bagian berita itu ada 3. Yang pertama kepala berita, yang kedua itu tubuh berita, dan yang ketiga itu ekor beritanya.
Itu yang dapat saya simpulkan, Bu. Baik, benar sekali ya, Ana ya. Jadi kita sudah belajar tentang struktur dan juga kebahasannya. Struktur teks berita ada 3. Tadi ada teres berita, tubuh berita, dan ada juga ekor berita. Selanjutnya kita juga sudah belajar tentang kebahasan dari teks berita. Ada kata baku hingga ke konjungsi temporal. Nah, karena sudah menganalisis atau menelaah dari video yang sudah Ibu berikan tadi, kemudian sudah berarti Ibu anggap paham bahwa kalian sudah bisa menelaah struktur dan kebahasan dari sebuah berita yang didengar. Baik, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu ingatkan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang menulis teks berita. Jadi silakan dipelajari di rumah apa saja sih langkah-langkah dalam menulis teks berita. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu? Baik, sudah paham, tidak ada yang ingin ditanyakan. Kemudian juga sudah Ibu berikan untuk tugas selanjutnya, kalian mempelajari langkah-langkah menulis berita. Baik, cukup ya pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dan kerjasamanya. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelumnya silakan Ana untuk membaca doa setelah selesai belajar dulu ya. Baik, terima kasih Ibu Gian. Baik teman-teman, karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai Ibu. Baik, terima kasih Ana. Sampai jumpa Nak di pertemuan berikutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.